dan bahan yang dibutuhkan yaitu garam, kopi, susu, air kelapa, lilin, sirup, dan gula. Dan alat-alatnya sendok, cutter, korek api, dan gelas. Yuk kita mulai praktikumnya. Pertama-tama letakkan gula di atas sendok, kemudian dibakar di atas lilin yang sudah menyala. Tunggu hingga beberapa menit sehingga gula meleleh dan berwarna hitam serta mengeluarkan asap. Pada saat gula meleleh dapat disebut sebagai perubahan fisika, di mana gula yang padat menjadi cair. Ketika gula sudah berwarna hitam dan berasap, disitulah terpisahnya molekul gula menjadi molekul yang lebih kecil. Pada reaksi ini merupakan bentuk perubahan kimia. Selanjutnya, masukkan gula dan air ke dalam gelas, kemudian diaduk. Lama-kelamaan, gula akan larut dari yang berbentuk padat hingga terlarut ke dalam air. Perubahan ini dapat disebut perubahan fisika. Masukkan garam dan air ke dalam gelas, kemudian diaduk. Lama-kelamaan, garam akan larut dari yang berbentuk padat hingga terlarut dalam air. Perubahan ini dapat disebut perubahan fisika. Masukkan susu dalam gelas dan amati. Susu termasuk ke dalam campuran homogen, di mana pada pembuatan susu ini ditambahkan gula dan dihilangkan sebagian airnya. Atau dapat juga dibuat dari campuran susu bubuk dengan gula dan bahan tambahan pangan lain hingga menjadi satu mereka. Selanjutnya, masukkan sirup dan air dalam gelas, kemudian diaduk. Air sirup termasuk campuran homogen karena zat terlarutnya tersebar secara merata dalam air tanpa bisa dibedakan. Artinya, gula tersebar secara merata sehingga komposisinya sama dalam seluruh campuran air sirup tersebut. Selanjutnya, masukkan air kelapa ke dalam gelas, kemudian diaduk. Air kelapa tersebut merupakan zat tunggal yang dimana air kelapa murni itu tidak tercampur dengan unsur-unsur lainnya. Masukkan kopi, gula, dan air ke dalam gelas, lalu diaduk hingga merata. Campuran air dan gula menghasilkan campuran yang bersifat homogen, karena gula yang sifatnya mudah larut secara sempurna di dalam air, sedangkan kopi merupakan serbuk yang tersusun dari banyak senyawa di dalamnya. Ketika kopi dicampur ke dalam larutan gula yang sudah terbentuk dan diaduk secara merata, maka ketika campuran tersebut didiamkan, dihasilkan sebuah kopi yang mengendap di bagian bawah campuran. Ini karena tidak semua senyawa yang dikandung dalam kopi mudah larut ke dalam air. Dari hasil Maka dari praktikum itu, sederhana yang kami kopi, lakukan, gula, dan terdapat air perbandingan diaduk merata klarifikasi materi, menjadi bersifat sifat campuran zat pada heterogen. campuran tersebut. Salah satunya yaitu kemampuan menyebarkan cahaya atau efek tindal. Larutan yang tidak dapat menyebabkan efek tindal yaitu air putih, air gula, air garam, dan air kelapa. Larutan yang memiliki efek tindal dan dapat menyebarkan atau membelokkan cahaya yaitu susu dan air sirup. Larutan yang dapat menghambat efek tindal yaitu larutan kopi.